dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang proses masuknya kerajaan Islam di Andalusia. Baik, isi pembahasan kita adalah pertama proses masuknya Islam ke Andalusia, lalu kepemimpinan dinasti Umayyah di Andalusia, lalu proses kerajaan Granada, lalu proses lalu penyebab dan dampaknya susunan kerajaan Granada, serta perkembangan ilmu pengetahuan, seni dan budaya pada masa kerajaan Islam. Baik, yang pertama proses masuknya Islam ke Andalusia. Proses masuknya Islam ke Andalusia. Jadi sebelum kerajaan Islam masuk ke Andalusia ini, namanya bukan Andalusia, yaitu Andalusia yang diisi oleh kaum Vandal, kaum Eropa. Lalu di saat masuknya kerajaan Islam ini diganti oleh Al-Andalus atau Andalusia. Andalusia ini sebelumnya bagian dari Kekaisaran Romawi pada tahun 133 Masehi. Lalu dimasuki oleh kaum Vandal, lalu selanjutnya dimasuki oleh kaum Arab yang diganti oleh Andalusia. Lalu tahun 507 Masehi, bagian barat menyerbu Spanyol dan kemudian kaum Vandal. Ini yang bagian tadi yang ganti kaum Vandal ini. Lalu proses masuknya Islam ini ke Andalusia ini dipimpin oleh 3 tokoh. Yang pertama Al-Walid bin Abdul Malik yang menjadi khalifah pada tahun 710 hingga 712 Masehi. Pada masa pemerintahan Al-Walid bin Abdul Malik ini, dia mempunyai dua pasukan kelompok, ya. Pertama Tariq bin Ziyad, lalu Musa bin Nusair. Nah, yang Tariq bin Ziyad ini yang pertama terdiri dari pasukannya suku-suku Arab. Lalu dia juga yang pertama berangkat pada tahun 711 Masehi, lalu menginvasi Indonesia ini. Lalu yang kedua Musa bin Nusair yang mengikut setelahnya pada tahun 712 Masehi, yang berpasukan 7.000 orang dan banyaknya dari suku-suku Barbar. Lalu yang pertama kan Tariq bin Ziyad masuk ke Selat Malaka dan masuk Maroko. Nah, sesudahnya Musa bin Nusair kemudian berdua bergabung ke pusat ibu kotanya Andalusia, lalu menginvasi Andalusia. Tapi sesudah menginvasi Andalusia ini, kerajaan Islam belum sepenuhnya dimulai, karena mulainya adalah pas saat Abdurrahman kabur dari kerajaan Abbasiyah, lalu dia merantau baru sampai Andalusia. Jadi belum mulai baru invasi doang, tapi kerajaan Islamnya belum berjalan. Lalu kepemimpinan dinasti Umayyah di Andalusia. Nah, pada periode pertama ini belum ada kerajaan Islamnya belum berkembang, karena masih terjadi perbedaan pendapat antara Khalifah di Damaskus dan di gubernur Afrika Utara di Kairawan. Jadi masih belum ada pemerintahan Islam yang belum berjalan di sini. Nanti berjalannya pas saat Abdurrahman masuk ke Andalusia. Abdurrahman ini dari dinasti Umayyah. Nah, karena masih banyak cekcok di sana sini, terjadi sekitar 20 pergantian pengurus gubernur di Spanyol. Nah, saat masuknya Abdurrahman ini lalu mulainya di periode kedua
12 Masehi. Nah, Abdurrahman Al-Dahir ini yang pertama, dia adalah mendirikan masjid dan sekolah kota terbesar Spanyol, Cordoba, sebagai kota pusat pemerintahan. Nah, dia juga nggak sendiri, ada juga Abdurrahman yang kedua, dan dia fokusnya ke revolusi militer, mendirikan pasukan tentara pelayaran di Spanyol. Nah, walaupun sudah kerajaan Islamnya sudah berkembang, sudah meningkat secara pesat, masih ada orang-orang yang tidak suka dengan kerajaan Islam ini dan memulai pemberontakan. Pemberontakan ini adalah yang dipimpin oleh Hashim dan putranya Omar. Lalu di periode ketiga ini banyak pemimpin yang gonta-ganti di periode ini. Yang pertama nih ada Abdurrahman III yang 912 hingga 929 jadi amir. Lalu 929 hingga 961 menjadi khalifah. Dia mendirikan universitas di Cordoba. Lalu ganti lagi ke Hakam II 961 hingga 976. Dia adalah kolektor buku dan membangun perpustakaan di Andalusia. Lalu ganti lagi 976 hingga 1013. Nah, dia adalah Hisham II yang naik tahtanya pada usia 11 tahun. Nah, di sini mulai terjadi pemerintahannya sudah mulai agak goyah karena khalifahnya masih baru 11 tahun, jadi penguasa absolutnya itu masih di Dewan Menterinya. Jadi yang bikin peraturannya itu masih Dewan Menteri, dia cuma kayak naruh muka doang gitu. Terus di periode ketiga ini juga masih banyak lagi setelah si Hisham II itu di tahun 981 khalifah itu amir mengangkat seorang amir yang menjadi penguasa absolut menggantikan si Hisham II tadi. Lalu dia wafat pada tahun 1002 Masehi. Lalu diganti lagi oleh Abu Zafar, tapi dia juga wafat juga tahun 1008 diganti oleh adiknya, tapi dia tidak pantas dan tidak cukup punya kekuasaan untuk bisa menjadi khalifah pada waktu itu. Lalu karena dia tidak cocok dan tidak pantas menjadi khalifah tersebut, pada tahun 1900 Masehi pemimpinan khalifah turun tahta. Jadi sudah tidak ada khalifah lagi pada tahun itu. Pada tahun 1013 Dewan Menteri menghapus khalifah karena sudah tidak ada lagi yang memimpin Al-Andalusia ini. Nah, jadi mulai kacau nih di periode keempat. Spanyol pecah menjadi 23 negara kecil di bawah raja atau yang disebut Muluk Al-Tawaib. Lalu karena perpecahan ini perang saudara terjadi antara yang tadi suku Barbar sama suku Arab udah mulai punya ideologi yang berbeda, jadi pada mulai kacau, pada perang. Nah, dari semua perang itu ada salah satu raja-raja yang meminta bantuan ke raja-raja Kristen ini. Nah, raja Kristen ini kan yang celah untuk bisa mengambil Al-Andalusia ini. Jadi dari perang saudara ini dia mencari titik lemah kerajaan Islam ini dan mulai ikut menginvasi. Lalu di periode kelima ada sedikit nafas lega dari kerajaan Islam karena datangnya dinasti Murabitun pada 1086 hingga 1143 Masehi. Nah, ini dinasti ini bisa saja ikut perang atau ikut meningkatkan kerajaan atau memperbaiki kerajaan Islam di Andalusia ini menjadi lebih baik. Nah, lalu habis dinasti Murabitun ini ada 3 tahun tiga tahun tanpa pemerintahan ini, masa-masa kerajaan itu. Lalu datang lagi dinasti Muawiyah 1142 hingga 1235 Masehi.
dinasti Wahidun ini datangnya dari benua Afrika. Pada tahun 12 Masehi, pasukan Kristen mengalahkan dinasti ini di Las Navas de Tolosa. Jadi sudah tidak ada lagi tuh pemerintahannya. Dinasti ini terpaksa mundur dan kembali ke Afrika Utara pada 1235 Masehi.